ini dipercaya sebagai peninggalan kerajaan Mataram kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi salah satu tempat, yaitu petirtaan kuno di Sendang Tlogotangi. Ada cerita apa saja di Sendang Tlogotangi ini? Terus bersama Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita.
Situs Kali Telogo ini berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Situs Telogo ini dibangun sekitar abad ke-9 sampai ke-13 Masehi menurut papan informasi yang berada di belakang. Berarti ketika itu pada dinasti Sanjaya, seperti beberapa candi yang berada di Kabupaten Semarang, yaitu Candi Gedong Songo dan Candi Ngempon, pada masa yang sama. Kalau dilihat dari sisa-sisa reruntuhan yang ada di sini atau batu-batuan yang ada di sini, bisa sedikit disimpulkan atau sedikit ada pendapat, menurut saya itu berarti situs Kali Telogo ini kurang lebih dibangun pada abad yang sama dengan beberapa candi yang ada di Kabupaten Semarang, yaitu ketika dinasti Sanjaya. Karena minimnya informasi dan literatur dan sedikitnya reruntuhan atau batuan yang tersisa, maka tidak bisa dipastikan atau tidak bisa ditetapkan pada abad keberapa atau pada tahun berapa situs ini atau peteritaan kuno ini dibangun. Tetapi karena masyarakat di sini pun meyakini peteritaan yang berada di sini atau Sendang Telogo di sini itu dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno. Kemudian karena di situs ini itu atau di tempat ini, di Sendang Telogo ini masih dipercayai warga sekitar ataupun beberapa warga yang datang ke sini untuk melakukan beberapa ritual ataupun beberapa kegiatan-kegiatan kebudayaan yang di sini. Kemudian situs Telogo ini pun dulunya tidak seperti ini karena memang terjadi pembangunan, terjadi perbaikan, maka sekarang seperti bendungan atau seperti kolam itu sudah tidak ada di sini karena memang sudah dibangun sama warga sekitar. Kalau kita melihat beberapa peteritaan yang ada di Candi Ngempon, itu kemungkinan hampir sama seperti yang ada di sini karena ada bebatuan yang masih tertinggal di sini, yaitu seperti kolam yang sampingnya itu dikelilingi sama batu-batuan. Itu merupakan karakteristik dari petirtaan Mataram kuno atau petirtaan pada abad ke-8 sampai runtuhnya Mataram kuno.
Baik, kali ini tim Eksaka Channel ingin sedikit bercerita atau melihat Sendang Telaga ini dan tempat ini itu dari segi metafisika itu ada apa saja. Menurut cara pandang saya atau saya melihat tempat ini di balik jembatan ini, di belakang jembatan ini bisa dilihat atau yang sejajar dengan kali telaga ataupun pohon yang berada di belakang tersebut. Kalau saya lihat secara spiritual, yang sekarang menjadi tol itu merupakan kali telaga yang dulu, atau secara kali telaga itu secara metafisika yang bisa dilihat dengan mata batin, itu yang sekarang menjadi tol itu merupakan sebuah danau yang airnya itu berwarna biru. Sekarang kalau kita lihat secara biasa itu sekarang merupakan jalan tol. Kemudian tepat di belakang saya ini juga saya melihat seperti ada portal atau pintu masuk ke kerajaan yang berada di sini. Kemudian ada cerita apa lagi di sini? Tetap bersama Eksaka Channel. Baiklah, kali ini Eksaka Channel ingin melanjutkan cerita menurut pandangan saya ataupun menurut pendapat saya. Ketika kita memasuki gerbang antar dimensi atau portal dimensi yang berada di tempat tadi, itu kita akan dibawa ke sebuah tempat yang ketika saya lihat itu, tempat itu merupakan dua pendopo ataupun dua tempat seperti kerajaan. Kerajaan yang pertama itu berada di sebelah kanan, itu lebih kecil. Di situ saya lihat seperti ada pemukiman atau ada seperti tempat ketika orang-orang itu datang ke situ dengan, kalau saya lihat itu memang ada beberapa yang wujudnya atau bentuknya itu memang sangat-sangat mirip dengan manusia, tetapi memiliki ciri ataupun memiliki tanda khusus dari jenis mereka atau bangsa mereka, yaitu di bagian bawah hidung ini tidak ada garisnya. Kemudian ketika kita berada atau menyeberang, di situ ada sungai, yang sungai itu akan menuju ke danau yang berada di situs Telaga Tangi tadi. Ketika kita menyeberangi sungai, di sebelah sana, tepatnya di sebelah kiri saya itu ada seperti pendopo besar. Pendopo yang berada di sebelah kiri saya itu lebih besar dibandingkan dengan pendopo yang sebelah kanan, karena pendopo yang sebelah kiri saya itu merupakan pendopo utama. Di situ merupakan seperti pemukiman atau kerajaan ataupun pusat dari yang berada di tempat ini. Masih ada hubungannya, ada kaitannya dengan yang Sendang Telaga tadi. Jadi masih satu wilayah atau satu lingkup yang berada di Sendang Telaga tadi. Di pendopo ataupun di kerajaan yang berada di sebelah sana, itu merupakan pendopo terbesar ataupun kerajaan terbesar. Kalau dilihat ke sana itu saya melihat seperti ada sebuah pendopo atau kerajaan
ketika kita masuk ke pendopo tersebut itu seperti di situ ada seseorang yang duduk atau memerintah atau seorang ratu yang berada di situ. Kemudian beliau berpesan kepada saya terutama dan kepada semuanya, kalau memang berada di tempat ini ataupun melintasi tempat ini selalu jaga konsentrasi, karena setelah Sendang ini itu kan jalannya itu cukup tajam. Jadi untuk pengendara yang memang melewati jalan tol yang dari arah Solo ke Semarang itu kan jalannya cukup tajam dan curam. Jadi tetap jaga konsentrasi, jaga kalau memang kondisi kurang baik itu istirahat terlebih dahulu. Kemudian beliau pun juga berpesan untuk kepada kita semuanya, tolonglah hargai leluhur, tolong hargai pendahulu. Jadi pendahulu yang berada di sini atau di tempat lain itu bisa menjaga kita dan menyeimbangkan alam ini. Itulah sedikit pendapat atau pandangan saya menurut tempat ini dan situs Kali Telogo yang tadi, yang merupakan situs leluhur atau situs peninggalan dari leluhur kita zaman dahulu, dari kakek nenek moyang kita, sehingga kita yang muda itu melestarikan, menjaga, sehingga generasi selanjutnya itu bisa tetap tahu apa sejarah dari tempat ini. Terima kasih. Begitulah penelusuran tim Eksaka Channel di situs pertirtaan kuno yaitu Sendang Telogo. Apabila kita menyampaikan informasi serta pendapat atau pandangan menurut kami, apabila banyak kesalahan ataupun keliru, kami mohon maaf karena informasi yang kita dapat dan cara pandang yang kita ambil mungkin berbeda dengan orang lain. Jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung Eksaka Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga Eksaka Channel bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.